Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamun ala al-habibul mustafa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita hormati Bapak Ketua beserta seluruh pengurus Masjid Al-Khair, ahli ulama, ciri pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, peserta himbagelar yang kecil tak dapat disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya petang ini dikejutkan oleh orang-orang yang ternyata datang ke Batam, bukan orang Batam saja tapi dari jauh-jauh. Di sini ada saudara saya dari Sentul, Azikro Bogor, kemudian ada pula saudara saya Afifillah, Teguh Wisnu dan Rombongan. Mereka sengaja tidak menampakkan diri karena kalau nampak nanti konsentrasinya lebih banyak ke mereka dari saya. Tapi insya Allah dari mana pendatangnya, apapun kendaraannya, tujuannya cuma satu, bi'illahi kalimat kita, sesuai dengan takbir kita yang menggelora tadi, insya Allah. Amin. Oh, saya kalau naik ke mimbar, ibu-ibu kelihatan, cuman saya belum tenang-tenang. Insyaallah ibu-ibu bisa melihat. Mohon maaf, saya tadi baru naik masjid, jadi bawaannya macam dalam kapal pasir. Mohon maaf ibu-ibu sekalian. Tapi insyaallah bisa dilihat dari YouTube. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau Allah mau dia menegakkan agama Islam ini sendiri saja bisa, karena Allah berfirman innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tapi kemudian Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama dengan dia, asyidda'u 'alal kuffar, tegas kepada orang kafir, ruhama'u bainahum, dan berkasih sayang di antara mereka. Siapa yang berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada orang tua yang santun, yang lembut, yang baik, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ada anak muda yang perkasa, yang tegap, yang hebat, yang tak pernah kalah dalam lomba gulat di pasar Mukas Makkah, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ada orang kaya yang duitnya banyak, hartanya menolong agama Allah, Sayyidina Utsman bin Affan. Ada anak muda yang cerdas, otaknya luar biasa, ilmunya hebat, dia adalah Sayyidina Ali. Ini model contoh bahwa menegakkan agama ini tidak bisa sendirian. Jadi kalau ada orang, apa yang sudah kau buat untuk agama? Kita serahkan Ustaz Somad aja selesai. Bisa. Lihat Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa yubri'ul akmaha wal abrasa wa yuhyil mauta, menyembuhkan orang penyakit kusta, menyembuhkan orang lumpuh, bisa menghidupkan orang mati biiznillah, dengan izin Allah. Tapi untuk menegakkan agama Allah, dia dibantu oleh Hawariyun. Wa qala Isa bin Maryam, ingatlah ketika Isa anak Maryam berkata lil Hawariyin, kepada orang-orang yang menolong di sekitarnya, sekelilingnya, namanya Hawariyun, man ansari ilallah, siapa yang menolong aku menegakkan agama Allah? Qala al-Hawariyun, Hawariyun berkata nahnu ansarullah, kami yang akan menolong agama Allah. Jadi menegakkan agama Allah ini tidak bisa one man show. Yang one man show itu merek parfum, harus bersama-sama. Oleh sebab itu saya amat sangat senang, bangga petang ini semua elemen ada. Ibu-ibu ada, anak muda ada, bapak-bapak ada, remaja ada, anak-anak ada. Anak-anak, memang anak-anak ini lari-lari, lompat-lompat, itu biasa. Kalau anak-anak
anak tidak lari-lari, tidak lompat-lompat, maka kita khawatir jangan-jangan dia udah tua. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang penting itu tujuannya sama. Masalah profesinya apa, ya silakan masing-masing. Saya Pak Ustaz gak paham agama, gak pernah di Mesir, gak pernah di Madinah, gak pernah di Mekah, bukan LCMA, bukan doktor, tapi saya hebat dalam bidang komputer, multimedia, hebat dalam bidang sains dan teknologi. Adik-adik kita yang kuliah di Fakultas Sains Teknologi, kamu kuliah di mana? Fakultas Syariah, masuk surga. Kamu kuliah di mana? Fakultas Usuluddin, masuk surga. Kamu kuliah di mana? Jurusan tafsir, masuk surga. Kamu jurusan apa? Sains Teknologi, masuk neraka. Ya tidak. Yang merekam nih berapa kamera? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini semua kan multimedia. Ini semua punya orang kafir. Mereknya Samsung, Sony, Nokia, Nikon. Itu mana ada orang Arab? Kalau orang Arab berarti mereknya Burhanuddin. Artinya apa? Ini alat-alat ini dipakai. Ustadz Somad punya tim ya, ada tim tafakuh. Tapi kok kami lihat di sosmed itu banyak sekali. Ada website, ada channel YouTube, ada macam-macam blog, ada fanpage. Itu siapa yang punya? Ada mahasiswa. Mereka tidak ahli agama, tapi mereka potong itu video, mereka yang sudah menebarkan ini, malah pahala mereka bisa lebih banyak daripada pahala ustaz. Ustaz sekali ceramah naik ke atas mimbar, khutbah Jumat, jamaahnya 100 orang. Dari yang 100 itu yang mendengar 50, yang 50 lagi menunduk saking khusyuk. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an. Apa kata Ustaz kita? Begitu di-upload sama anak-anak sains teknologi tadi, masuk ke YouTube, masuk ke fanpage, masuk ke Instagram, di-share, share. Berapa viewernya? 100.000. Dalam 3 hari langsung 2,1 juta orang. Luar biasa. Siapa itu yang buat? Bukan ustaz, gak pernah belajar di Kairo, bukan di Mesir, tapi di kepalanya ada sains dan teknologi multimedia, pakar internet, menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz Abdul Somad, kami adalah cyber army, tentara-tentara Allah. Seragamnya mana? Cuma pakai kaos oblong aja. Dia tak perlu seragam, dia tak perlu tombak, dia tak perlu panah. Yang penting kasih dia pulsa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi anak-anak Bapak Ibu, jangan paksakan dia menurut selera kita, tapi tanya dia mau apa, masukkan dia. Yang penting di kepalanya ada Allah Akbar. Itu yang paling penting. Ustaz Somad, ya dulu Ustaz kuliahnya di mana? Di Al-Azhar Mesir. Setelah itu Ustaz lanjutkan ke mana? Di Darul Hadis Maroko. Anak saya inginlah Pak Ustaz kirim ke Al-Azhar Mesir. Yang mau berangkat ini bapaknya apa anaknya? Saya Pak Ustaz, gak jadi. Anaknya hobinya apa? Anak saya pagi, petang, siang, malam main komputer aja Pak Ustaz. Masukkan ke warnet. Masukkan ke Fakultas Sains dan Teknologi, dia yang akan mengolah ini semua. Jangan paksakan. Kalau dia itik petelur, jangan paksa dia ingin jadi terbang seperti Raja Wali. Kalau dia memang Raja Wali yang terbang sejauh mata memandang, jangan paksakan dia jadi itik petelur. Ini banyak orang yang tidak mengerti bakat anak-anaknya. Sudah jelas anaknya mau terbang sejauh mata memandang, dikasih telur bebek untuk dikenali, ya gak jadi. Jangan sampai dia jadi Raja Wali tidak, itik pun bukan. Lalu apa makhluknya? Dia pun tak mengerti siapa dirinya. Ini penting kita kenali. Ibu, bapak, kenali anak kita masing-masing. Setelah ini harap pulang ke rumah, bapak bertanya kepada ibu, Bu, setelah kita renungkan di sepanjang perjalanan tadi, kira-kira anak kita ini Raja Wali apa itik ya? Anak kita ya orang Pak.
Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tolong agama ini dengan profesi yang Anda kuasai, dengan kemampuan yang Anda miliki, tapi niatnya satu, untuk menolong. Apa kata Allah? Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah ini, yang surga dia akan menolongmu. Wa yuthabbit aqdamakum, dia akan mengokohkan kakimu di saat semuanya gontai, di saat semuanya hancur, di saat semuanya lebur, tapi ada kaki yang tetap tegak berdiri. Siapa dia? Kaki yang ditolong oleh Allah. Kenapa Allah menolong dia? Karena engkau dulu menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bisa apa Pak Ustaz? Kata si ibu, saya ini orangnya gaptek, teknologi gak paham, hidupkan laptop aja, kalau nggak anak saya yang hidupkan gak bisa Pak Ustaz. Ada satu lagi hidupkan bisa, matikan gak bisa. Jadi saya ini bisa apa Pak Ustaz? Apa ibu bisa lakukan untuk anak-anak? Nah, sebelum engkau tidur malam ya nak, cuci kaki, makan obat cacing. Dulu kan gitu pesannya ibu, cuci kaki, makan obat cacing. Sekarang luruskan pesannya, sebelum tidur malam nah, basuh muka, basuh tangan sampai siku, usap kepala sampai telinga, siram kaki sampai mata kaki. Selesai itu engkau sholat witir 3 rakaat. Sebelum itu kau baca qul huwallahu 3 kali, qul falaq sekali, qul bibnas sekali, al-fatihah sekali. Awal Al-Baqarah 5 ayat, ayat kursi, ujung Al-Baqarah 3 ayat dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ibu sudah mengajarkan sunnah kepada anak-anak kita. Nah, besok engkau bangun tidur, engkau langkahkan kaki kanan kalau mau ke masjid, kalau mau masuk kamar mandi kau langkahkan kaki kiri. Bismika Allahumma ahya wa amut. Itu kan doa tidur mah. Oh iya, mamanya pun lupa juga. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nanti kalau kau lihat wajahmu di cermin, nah, kau jangan cuma terpesona dengan kegantengan kecantikanmu, kau puji Allah. Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Kalau kau mau keluar rumah, nah, mau ke kampus, mau bisnis, mau mengajar, mau beraktivitas, kau langkahkan kaki kanan. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Simpel, sederhana, kecil, tak bermakna. Orang menganggap itu biasa-biasa aja, tapi ibu tanpa terasa sudah menjadi dosen luar biasa yang tidak terjebak dengan lokal dan kelas, yang tidak terikat dengan SKS sistem kredit semester, yang tidak ada ujian semester, ujian akhir nasional, tapi dalam pandangan Allah, ayyadiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena mulutmu, satu orang istiqomah karena perbuatanmu, khairun min umurin ni'am, lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah. Jangan pernah mengecilkan perbuatan walaupun dia kecil. La tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan kau sepelekan perbuatan kecil. Antul dia akhaka biwajhin talqin, walaupun hanya berhadapan dengan saudaramu dengan wajah yang cerah. Kalau ketemu sama orang wajahnya cerah, jangan wajah ditekuk. Cuma ditekuk kok Ustaz, macam jeruk purut dipijak gajah. Bapak yang dimuliakan Allah, saya ini Pak Ustaz profesinya artis. Ya tolonglah agama ini dengan keartisanmu, dengan terkenalnya engkau. Bayangkan kalau orang-orang ganteng, artis, sholat di masjid, semua orang terperangah, terpukau melihatnya. Sampai anak gadis yang diparkir itu, apa kata kawannya? Tengok lu, artis aja sholat, ente baru menang juara sampul majalah tingkat kecamatan, udah gak sholat. Itu pun sampul majalah terus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangga kita ada orang-orang yang kaya, tapi kekayaannya untuk menolong agama Allah di masjid luar biasa hebat. Katanya sekarang kayu mahal, orang semuanya pakai besi, pakai semen. Masjid Al-Khair tiangnya masih kayu, luar biasa. Kayu masjid ini luar biasa. Dilihat pemandangan ke sebelah perbukitan, lihat pula ke belakang ada hijau-hijau, lihat pula ke kanan ada perumahan, melihat ke atas langsung naik ke awan. Siapa yang bisa bangun masjid sebesar semegah semewah ini kalau bukan orang-orang yang kaya, orang yang punya harta? Jangan kau katakan harta haram, bisnis haram.
Saya Pak Ustaz dulu orangnya rajin bisnis, buku saya di sana, kebun saya di sana, usaha saya di sana, ada rumah makan, ada bisnis ATM, ada macam-macam. Itu Masya Allah Pak Ustaz. Tapi sekarang sejak saya ikut ngaji, saya tinggalkan itu semua. Kenapa? Karena menurut saya dunia ini harus ditinggalkan. Terus bawaan saya mau mati aja Pak Ustaz. Jangan, karena kita diajarkan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gak mungkin dapat akhirat hasanah kalau dunianya orang marit. Oleh sebab itu maka usahakan dunia. Kamu apa sarjana? SE Pak Ustaz, sarjana ekonomi. Sekarang apa bisnisnya? Duduk-duduk aja di rumah Pak Ustaz. Kenapa? Kalau memang sudah rezeki takkan kemana, turun dari langit. Gak bisa. Harus ada usaha. Makanya kalau kita lihat dalam perjalanan Hajar, suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam, anaknya Nabi Ismail alaihissalam, dia istri Nabi, ibu Nabi, tinggal di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, tapi dia tidak angkat tangan minta ke langit, ya Allah turunkan air hujan ya Allah. Bukan, tidak begitu mental Hajar. Apa yang dilakukan Hajar? Dia naik ke atas bukit Sofa, naik ke atas menengok sumber mata air, gak ada. Dia naik ke atas bukit Marwah, bukan hanya satu bukit. Di bukit Sofa tidak ada, naik ke atas bukit Marwah, di Marwah juga dia tengok tidak ada. Akhirnya dia pun turun. Sedihkah dia? Streskah dia? Marahkah dia? Sumpah serapah? Tidak. Dia tetap husnuzan kepada Allah, tapi takdir berkata lain. Allah mau kasih tahu pada Hajar, hai Hajar, ini sekarang makcik, pakcik, datuk, nenek, papa, mama sedang berada di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Mereka naik ke atas bukit Safa. Inna Safa wal marwata. Makanya itu doa dihafal baik-baik. Walaupun gak hafal, baca sering-sering. Udah bayar store enak? Sudah Pak Ustaz. Kapan store? 2017. Berangkatnya kapan? 2031. Tiap tahun kenduri. 2030 datang malaikat maut, mati. Jangan putus asa. Niatnya sudah sampai. Innamal a'malu binniyat. Saya kasih manasik ke bapak, ke ibu jamaah anggota calon jamaah haji. Bapak ibu, dari Safa ke Marwah apa namanya? Sa'i Pak Ustaz. Sa'i itu apa artinya? Lari-lari kecil. Sa'i itu lari-lari kecil. Sa'i artinya usaha. Setelah pulang dari tanah suci Makkah, orang diingatkan kau mesti berusaha cari rezeki. Masuk masjid doanya, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, bukakan untukku pintu rahmatmu. Tapi begitu keluar dari pintu masjid, apa yang dia katakan? Allahumma inni as'aluka min fadlik, bukakan pintu karuniamu, bukakan pintu rezekimu. Kenapa keluar masjid dikatakan minta buka rezeki? Keluar dari masjid, yang punya ruku buka rukunya, yang punya toko buka tokonya, yang punya bisnis kebun lanjutkan tanaman kebunnya, yang punya bisnis ekspor impor ke Singapura, ke Malaysia, lanjutkan. Jangan batasi kebaikan hanya dari pintu satu saja. Jadi saya masuk dari pintu kanan, ibu-ibu masuk dari pintu belakang, bapak-bapak anak muda masuk dari pintu kanan, kiri, kanan, belakang. Sudah penuh semua Pak Ustaz. Jendela masih bisa ngomong. Bukan satu jalan ke Roma, kata pepatah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak muda dengan ilmu pengetahuannya, ibu-ibu dengan nasihatnya, menjaga anaknya, menjaga menantunya, menjaga rumah tangganya, bapak-bapaknya dengan bisnisnya, dengan kekuasaannya, dengan politiknya, tapi tujuannya tetap satu. Apa dia? Menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun makan tidur kerja, makan tidur kerja, makan tidur kerja. Kalau cuma kerja, monyet bekerja. Kasar sekali omongan Ustaz, bukan kata saya. Ngopi dari Buya Hamka. Burung, apa burung itu Pak Ustaz? Maki. Dipelihara, diborong untuk dilatih mengambil buah kelapa ke atas, diikat pakai tali panjang, naik ke atas. Dia pun naik, tahu dia mana kelapa muda, mana kelapa tua. Cerdas bro, itu dari kita lagi. Kita ambil kelapa disangka muda, rupanya tua. Disangka tua, rupanya muda. Dia bisa mengukurkan mana kelapa tua. Jadi kalau ada orang prinsipnya kerja, yang penting kerja, yang penting kerja, itu kawan itu.
punya anak, tapi ada tujuan dalam hidup. Punya anak menjadi anak yang soleh. Ibunya berdoa, Rabbi habli minas salihin, jadikan anakku anak-anak yang soleh. Telinga anak diisi dengan bacaan Al-Quran. Dibuka itu mobil si ibu, isinya apa? Isinya ada Abdurrahman Sudes, ada Sumul Asyurem, ada Ammar Z.A, ada Maria Ulfa, ada kori-kori internasional. Ngaji masuk ke telinga anak-anak. Ada pun ibu satu lagi begitu dibuka, isinya kiau racun, kucing karo, cinta satu malam, kabi-kaji kabigam, what can I do for you? Apa juga Pak Ustaz? Hijrah. Pulang dari sini, bagi yang masih ada nyimpan-nyimpan itu, bakar, hancurkan. Alhamdulillah Pak Ustaz, semua CD-CD lagu-lagu maksiat sudah saya infak sedekahkan semua. Jangan! Mengalir dosanya. Bayangkan yang ibu bapak sedekahkan lagu-lagu segala macam itu diputar mereka pun ikut fly mendengarnya. Akhirnya dosanya mengalir. Jadi gimana nih Pak Ustaz dosa kami sedekahkan? Telepon nomornya, kasih tahu dia, bakar itu sedekahkan kemarin. Ya, ganti, nanti aku ganti dengan satu Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi, Imam Masjidil Aqsa, sehingga itu akan masuk ke telinganya, masuk ke otaknya, langsung ke tangkai jantungnya, langsung ke tulang sumsumnya. Itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan ibu-ibu punya anak kecil, padahal ini sore pada asar menjelang maghrib, mestinya duduk santai di rumah, tidur-tiduran, main-main, lompat-lompat, tapi mau bawa anak kemari. Yang dibawa kemari anak-anak kecil pula, yang masih bisa lari lompat, masih lumayan bisa dilepaskan, tapi mesti digendong. Suara Ustaz ini pula kuatnya minta ampun. Ustaz ceramah pelan-pelan aja, jalan kami itu juga. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua yang kita lakukan petang ini, setiap langkah-langkah kita bernilai amal soleh insyaallah. Wa naktubu ma qaddamu, kami tulis semua yang mereka lakukan. Wa atharahum, bekas-bekas langkah tapak kaki mereka bernilai amal soleh. Langkah-langkah tapak kaki dari rumah bernilai amal soleh. Kami tak jalan kaki Pak Ustaz, kami naik mobil, tetesan bensinnya bernilai amal soleh. Kami gak pakai bensin, Pak Ustaz pakai solar, solarnya pun bernilai amal soleh. Kami gak pakai solar, Pak Ustaz naik sepeda, payah betul ya. Pokoknya sekecil apapun amal kita akan bernilai di hadapan Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Pak Ustaz, saya ini bukan Ustaz, saya ini bukan ulama, saya ini bukan ibu rumah tangga, saya ini tidak pula orang yang hebat, saya ini hanya orang yang dijadikan negara sebagai alat untuk menolong keamanan negara. Saya ini seorang tentara Pak Ustaz, saya ini seorang polisi Pak Ustaz. Berapa banyak jamaah kita polisi tentara, dia tidak Ustaz, tapi ketika dia sholat di masjid, dengan sholatnya itu, dengan seragamnya itu, tanpa sengaja dia sedang berdakwah. Ustaz ngajak sholat, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Pak polisi, Pak tentara nggak perlu ngajak orang sholat, dia datang ke masjid pakai seragam. Allahu Akbar. Apa kata ibu-ibu, bapak-bapak yang bawa anak kecil? Tengok tuh Pak polisi. Iya ya Pak, polisi aja sholat, masa adik nggak sholat? Kata dia. Adik cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi tentara Pak. Tengok tuh tentara sholat. Iya ya, di tempat kita Hansip pernah gak sholat. Jadi jangan pahami bahwa menolong agama Allah itu dengan ceramah. Apa itu dakwah? Kalau sudah disebut kata dakwah, yang terbayang di pikiran orang, dakwah, mikrofon, mimbar, meja, kursi, peci, sorban, ustaz. Itu salah satu media dakwah. Ceramah, sub terkecilnya ceramah. Tapi Nabi SAW coba hitung berapa jam cuma ceramah Nabi, berapa cuma hadis Nabi. Yang lebih besar adalah bagaimana dia menjadi penguasa dengan kekuasaan yang menolong agama Allah. Bagaimana Sayyidatuna Khadijah, bagaimana Sayyidatuna Aisyah, bagaimana Sayyidatuna Ummu Salamah, bagaimana anak-anak
anak kecil, anak muda zaman Nabi, semuanya menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Elemen-elemen ini dihidupkan, jangan sikut-sikutan selama di jalan, insya Allah akan sampai ke tujuan. Fokus ke depan, sana tujuan kita semuanya menuju Masjid Al-Khair. Yang pakai mobil sampai, yang pakai motor sampai, yang naik sepeda sampai, yang jalan kaki sampai, yang naik pesawat sampai, yang naik helikopter sampai. Fokus pada tujuan Masjid Al-Khair. Setelah sampai, semuanya akan berkata, oh iya ya, ternyata kita sampai. Jangan sebelum sampai sudah salah menyalahkan. Kamu mau kemana? Mau ke Masjid Al-Khair. Mau naik apa? Naik angkot. Dijamin gak akan sampai kalau naik angkot. Macet itu ini segala macam. Kamu mau naik apa? Mau naik motor. Oh bahaya naik motor, nanti diseret-seret orang di jalan. Kalau gak nabrak orang ditabrak dari belakang. Belum lagi nanti ada razia. Belum lagi gak akan sampai. Akhirnya semuanya saling menjatuhkan, sikut menyikut. Begitu sampai ke masjid, tak ada yang sampai satu pun. Yang satu dua sampai, yang lain tak sampai. Kenapa? Karena tidak fokus pada tujuan. Mau ormasnya NU, mau ormasnya Muhammadiyah, mau ormasnya Perti, mau ormasnya Al-Wasliyah, mau ormasnya apapun, itu hanya kendaraan saja. Tujuannya cuma satu, li'iklani kalimatillah, la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini kita alhamdulillah tak tahu sukunya apa. Ini dari ujung ke ujung saya tak tahu nih, mana yang Sunda, mana yang Jawa, mana yang Batak, mana yang Melayu, mana yang Mandailing, mana yang Bugis, mana yang Banjar, semuanya sama karena sama-sama pesek, pendek, hitam. Beda kalau kita sama orang Afrika. Kalau di Mesir kita kan langsung bisa melihat, di Makkah kita tengok, oh ini pasti orang Afrika nih, oh ini pasti dari Cina nih, oh ini pasti, nampak kita matanya sipit, oh ini pasti dari Cina, nampaknya orang Mongol nih. Kita pun kita dekati pura-pura mau ngajak bahasa Inggris. Where are you come from? Ambo dari Batam. Oh ini orang awak. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda bahasa, yang paling mulia di antara Allah, di antara kita yang paling ramai ini di bumi Melayu. Apakah orang Melayu paling mulia? Tidak. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan kamu suku-suku berbangsa-bangsa, tapi yang paling mulia di sisi Allah siapa? Inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah satu, atqakum, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesi kita, maka takut kepada Allah. Jadi tentara yang takut kepada Allah, jadi ustaz yang takut kepada Allah, jadi polisi yang takut kepada Allah, menjadi advokat yang takut kepada Allah. Apa advokat itu Pak Ustaz? Pengacara, membela orang yang benar. Itu advokat, bukan yang hijau dingin sejuk itu. Itu jus advokat namanya. Mereka ini menolong agama Allah. Ustaz, saya sekarang sudah selesai S1, tinggal saya SH Pak Ustaz. Mantap. Tapi ini hukum konvensional Pak Ustaz, hukum Belanda Pak Ustaz. Jadi gimana nih Pak Ustaz? Kau lanjutkan S2 S2 ambil hukum, nanti kau punya titel SH, MH. Habis itu saya kemana Pak Ustaz? Ambil S3, filosofi of doktor, SH, MH, PhD, filosofi of doktor. Di mana saya ngambil Pak Ustaz? Leiden, Belanda. Pergi ke sana. Ini kan hukum kafir Pak Ustaz. Di tempat kita masih dipakai hukum ini dalam berbagai hukum pertanahan, hukum kelautan, hukum berbagai macam. Maka ketika kau kuasai ini, kau pulang nanti ke negeri ini, kau dirikan LBH, lembaga bantuan hukum. Ketika ada kaum muslimin yang tak punya duit, susah melarat, diterkam oleh pengusaha-pengusaha besar, siapa yang akan menolong dia? Kau yang akan tegak menolong dia. Bangkit semangat dia. Insya Allah Ustaz, saya akan berangkat nanti ke sana melanjutkan S2. Berapa IP-mu? 2,0. Belajarlah. Semangat yang menggebu berapi-api, kalau tidak dibarengi dengan kesungguhan, hanya mimpi semata. Jangan bersembunyi di balik takdir. Takdir beriman kepada Allah, antum minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Takdir adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita beriman kepada 6 rukun iman ini, maka
maka rusak takdir, rusak imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada masanya kau bisa memilih, tapi ada masanya kau tak bisa memilih. Saya memilih antara pakai mikrofon yang besar atau yang kecil. 1, 2, 3, 4. Saya pilih. Saya memilih antara duduk di sini atau tegak di sini. Dalam keadaan memilih. Saya memilih antara minum atau tidak minum. Saya pilih. Saya memilih antara memandang ke sana atau memandang ke sana. Itu pilihan. Berada pada diri saya untuk memilih. Tapi ada masanya saya tak bisa memilih. Sampai masanya saya tak bisa memilih. Saya lahir sebagai seorang Melayu, itu tak bisa memilih. Karena dulu tidak pernah malaikat datang membawakan kertas multiple choice. A jadi orang Arab, B jadi orang Batak, C jadi orang Cina. Tak bisa pilih. Ini pilihan Allah. Maka kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Al-Insan, manusia bainal musayyar, antara memilih, wal mukhayyar, antara memilih dan dipilihkan. Ada saatnya kau memilih belok kiri atau belok kanan, ada saatnya kau tak bisa memilih. Ketika mahasiswa pulang ke rumah membawa transkrip nilai IP-nya 2,0, ayahnya marah, ibunya ngamuk, kau ke sekolah kan jauh-jauh, sudah dikirim uang, dikasih mobil, dikasih uang, dikasih duit, ditelepon, diperhatikan, kenapa IP-mu bisa 2,0? Nah, ini di bawah standar. Nah, Papa, Mama, udah ngaji kan? Udah, sabar ya. Iya, ini takdir Allah. Kau berada di antara dua pilihan, berangkat kuliah atau tidak berangkat, serius belajar atau tidak serius belajar, ingin berprestasi atau tidak berprestasi. Maka saat itu kau berada antara dua pilihan. Tapi setelah kau serius belajar, berprestasi, otak cerdas, malam tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, sampai akhirnya suatu ketika datang penyakit menular yang tak diduga, kau pun terbaring di rumah sakit. Maka itu kau mesti menerima takdir Allah SWT. Datang orang tua, kok bisa sakit? Kenapa bisa begini? Sabar ya, ini ketentuan dari Allah SWT. Ayah tak beriman kepada takdir, maka ayah akan masuk neraka jahanam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kambing hitamkan Allah. Orang-orang seperti ini dari sejak muda sudah begini, dia tidak mencari kebenaran dengan beragama, tapi dia mencari pembenaran terhadap agama. Agama ini dijadikan sebagai stempel legalisir saja. Dia jahat, dia batil, dia berzina, dia peminum khamar, dia pecandu narkoba, lalu diambilnya stempel agama untuk membenarkan segala perbuatannya. Anak gadis diberikan fasilitas, disewakan rumah, dibelikan rumah, diberi uang, kuliah di tempat kota metropolitan, pergaulan bebas, akhirnya na'udzubillah hamil 3 bulan. Begitu pulang kampung, orang bawa ijazah, dia bawa USB. Masih, kok kenapa bisa begini? Sabar man, sabar ya. Ini sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dulu kau berada di antara dua pilihan. Sabtu malam Ahad, pacarmu datang, pacaran atau tak pacaran, jalan atau tak jalan, mau atau tak mau. Kau berada di antara dua pilihan. Allah mengatakan kau berada di antara pilihan. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha, ada jalan buruk, wa taqwaha, ada jalan baik. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang memilih jalan yang benar. Wa qad khaba man dassaha, merugilah, sia-sialah orang yang memilih jalan yang buruk. Jalan ada di depanmu, tinggal kau memilih kemana kau mau. Keluar dari masjid ini sampai di simpang jalan, pilih mau belok mana, mau belok kiri atau belok kanan. Kau berada di simpang jalan. Ustaz, nanti kalau pulang mau belok mana? Saya pun tak tahu, nanti saya tanya. Kalau nggak tahu, nanya sama orang. Yang nyuruh siapa? Allah. Fas'alu ahlal dzikri, tanya orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu masalah komputer aja, kalau kita nggak tahu, nanya sama orang. Pergi ke Jepang, sampai di Jepang beli komputer limited edition,
hanya ada 5 di dunia. Tapi karena dia orang kaya, dibelinya. Begitu pulang ke Indonesia, sampai di rumah dibuka, saking canggihnya menghidupkannya tidak tahu. Mana hidupkannya? Buka katalog bahasa Jepang. Wah, gimana nih? Akhirnya diteleponlah teknisi, dia bisa lihat ini dari kedutaan Jepang, tolong tengok. Iya, begitu mereka tengok, oh ini yang kemarin limited edition yang 5 di dunia. Iya, gimana cara hidupkannya? Begitu dibuka, hidup. Mudah sekali. Kenapa kau tak tahu? Karena tak ada ilmunya. Kalau ilmu alat teknologi canggih saja kita mesti bertanya ke orang yang tahu, apalagi masalah agama. Fas'alu ahla dzikri, tanya orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tak tahu. Sekarang masalah listrik, kalau ditanya ke orang dia tak mau jawab. Pak, gimana nih masalah listrik rumah saya? Kenapa rekeningnya tinggi terus? Mohon maaf, bukan bidang saya. Pak, gimana nih masalah istri saya hamil? Apakah ini ada kesalahan atau tidak? Mohon maaf, ini bidang kesehatan, bukan bidang saya. Pak, ini kenapa keran ini bocor terus? Mohon maaf, bukan bidang saya. Tapi kalau sudah cerita agama, semuanya pandai bicara agama. Makanya perlu sekolah. Tapi ada juga orang yang tak sekolah, tapi dia pandai baca, tapi mesti diakui orang. Buya Hamka tidak sekolah agama, pergi ke Makkah sekian bulan, pergi merantau, belajar, keturunan ulama, hebat dia dalam bidang itu, sampai diakui orang, menulis tafsir Al-Azhar, tapi tetap berada dalam kebenaran, tidak keluar dari koridor, tidak keluar dari simpul-simpul agama. Tapi tak banyak yang bisa model seperti ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apapun profesi kita, siapapun kita, apa suku bangsa kita, yang paling mulia nanti adalah yang menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu melihat masjid sebesar ini, yang pandai hitung-hitung bangunan dia tahu berapa miliar ini. Kita tak tahu siapa yang mewakafkan tanahnya, berapa duitnya. Tapi yang jelas dari sejak mulai sholat asar tadi sampai pukul 5 kurang 20 menit ini, pahala tetap mengalir. Kalau dia sudah meninggal dunia, mengalir pahalanya sampai ke makam ke liang lahatnya. Kalau anak-anaknya masih hidup, melimpah ruah faidan, lautan keberkahan. Maka yang penting hidup ini adalah barokah. Kalau mau minta agama selamat, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat dalam agama. Minta badan, wa afiatan fil jasad, sehat badan. Minta ilmu, wa ziyadatan fil ilmi, bertambah ilmu. Minta harta, satu saja harta, apa dia? Wa barakatan fil rizqi, ada barokah dalam rezeki. Gajinya tak banyak, 5 juta, 3 juta sebulan, tapi anaknya bisa sekolah S1, S2, S3, barokah dapat beasiswa. Istrinya bisa nabung pergi ke Makkah, haji dan umrah. Dia pula bisa menolong orang susah, menyantuni anak yatim. 3 juta, 4 juta, ada barokah. Tapi ada orang yang berpendapatan 30 juta, 50 juta, di tengah bulan dia sudah bingung, hilang, tak tahu tak kemana. Kemana uang kamu? Inilah Pak Ustaz, heran entah kemana aja. Mungkin ada tuyul di Pak Ustaz. Tuyul pula dia salahkan. Tuyul udah banyak yang hijrah sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika ada orang-orang diberikan kecerdasan otak, tolong agama dengan kecerdasan otak, diberikan dengan kekuatan tenaga, bantu agama Allah dengan kekuatan tenaga.